Kemudian ada contoh studi kasus pada PT Batavia didirikan dengan Akta Notaris Andi Suryo, Sarjana Hukum nomor 30 tanggal 30 April 2010. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan SK nomor C35261 HT 04.04 tahun 2010, tanggal 26 Mei 2010, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 98 tanggal 1 Mei 2010. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Batavia Tower, Jalan Perjuangan nomor Kafling 198, Jakarta Barat. Sesuai anggaran perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan memiliki usaha perdagangan. Berikut ini informasi umum terkait dengan perusahaan. Di sini ada profil perusahaan dengan nama wajib pajak PT Batavia, nomor NPWP 03.313.314.16.00. Jenis usaha yaitu perdagangan komputer, telepon atau fax yaitu 022 346 789. Pembukuan yaitu akrual bahasa Indonesia rupiah. Metode penyusutan yaitu menggunakan metode garis lurus. Kemudian metode pembukaannya yaitu pada Januari sampai Desember 2017. Pada studi kasus ini kita akan membahas rekonsiliasi fiskal, perhitungan PPh badan, kredit pajak, PPh kurang atau lebih bayar, angsuran PPh 25, pembayaran PPh dan PPh 25, pelaporan PPh badan dan PPh 25, kemudian perlakuan akuntansi PPh badan. Pada pembahasan yang pertama yaitu kita membahas rekonsiliasi fiskal PT Batavia, laporan laba rugi fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017. Di sini total penjualan bersih pada komersial yaitu senilai 22 miliar, kemudian total penjualan bersih pada fiskal yaitu 22 miliar 250 juta. Kemudian laba kotor pada komersial yaitu 7 miliar, kemudian laba kotor pada fiskal yaitu senilai 7 miliar 250 juta. Dan di sini ada biaya operasional mengenai biaya pemasaran, biaya umum dan administrasi, dan biaya-biaya lainnya. Total biaya operasional pada komersial senilai 874.400. Kemudian total biaya operasional pada fiskal senilai 856.650.000. Kemudian hasil dari laba usaha pada komersial yaitu senilai 6.1.250.600.000. Kemudian laba usaha pada fiskal senilai 6.393.350.000. Kemudian ada total pendapatan dan biaya-biaya lainnya senilai 183.500.000 pada komersial. Kemudian total pendapatan dan biaya-biaya lain pada fiskal senilai 88.500.000 dan menghasilkan laba bersih senilai 5.942.100 pada komersial. Kemudian laba bersih pada fiskal senilai 6.304.850.000. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan PPh badan. Berdasarkan kasus ini diketahui bahwa tahun 2017 PT Batavia memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 6.201.850.000. Penghasilan PT Batavia di tahun 2017 ini dikenakan ketentuan perhitungan pajak penghasilan terutang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas pengurangan pajak dihitung yaitu sebagai berikut. 4.800.000 dibagi 25 miliar dikali penghasilan kena pajaknya yaitu 6.201.850.000, yaitu memperoleh hasil 1.190.755.200. Kemudian yang kedua, penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas dihitung sebagai berikut. 6.201.850.000 dikurangi 1.190.755.200, yaitu memperoleh hasil 5.011.094.800. Selanjutnya, PPh terutang pada tahun 2017 yang harus dibayarkan oleh PT Batavia dapat dihitung sebagai berikut. PPh terutang atau PKP dapat fasilitas yaitu
1.190.755.200 rupiah dikali 50% dikali 20%, yaitu menghasilkan 148.844.400. Kemudian PPh terutang atau PKP tidak dapat fasilitas, yaitu 5.011.94.800 dikali 25% menghasilkan 1.252.773.700. Total PPh terutang tahun 2017 yaitu 1.401.618.100. Kemudian yang keempat ada PPh kurang atau lebih bayar. Berdasarkan kasus ini diketahui terdapat beberapa kredit pajak selama tahun 2017. Kredit pajak tersebut yang harus dikeluarkan dari perhitungan perkiraan PPh yang masih harus dibayarkan pada tahun berikutnya. Perhitungan perkiraan PPh yang masih harus dibayarkan yaitu sebagai berikut. PPh terutang pada tahun 2017 sebesar Rp1.401.618.100. Kemudian dikurangi kredit pajak yang termasuk PPh 22 impor senilai 40 juta. Kemudian dikurangi dengan PPh 23 dividen sebesar Rp3.750.000 dan dikurangi dengan PPh 24 Singapura sebesar Rp3.616.000. Kemudian dikurangi PPh 24 Malaysia sebesar Rp8.250.000. PPh yang harus dibayarkan dengan sendiri yaitu sebesar Rp1.346.2.100. Kemudian dikurangi dengan angsuran PPh 25 tahun 2017 yaitu sebesar 750 juta. Nah, PPh kurang bayar pada pasal 29A yaitu sebesar Rp596.2.100. Kemudian angsuran PPh 25. Diketahui bahwa PT Batavia ini memiliki kerugian fiskal pada tahun 2015 yang belum dikompensasikan, serta terdapat penghasilan yang bersifat tidak rutin pada tahun 2017. Perhitungan angsuran PPh 25 adalah sebagai berikut. Penghasilan kena pajak senilai Rp6.304.850.000 dikurangi dengan penghasilan tidak rutin sebesar Rp25 juta. PKP sebagai dasar perhitungan PPh 25 senilai Rp6.279.850.000. Maka atas penghasilan kena pajak PT Batavia sebagai dasar perhitungan PPh 25 di tahun 2018, ketentuan perhitungan pajak penghasilan terutang sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas pengurangan pajak dihitung sebagai berikut. 4.800.000.000 dibagi dengan 20 miliar dikali 6.279.850.000, maka dihasilkan 1.205.731.200. Kemudian yang kedua, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas dihitung sebagai berikut. 6.279.850.000 dikurangi 1.205.731.200, maka menghasilkan 5.074.118.800. Selanjutnya, PPh terutang pada tahun 2017 dapat dihitung sebagai berikut. PPh terutang atau PKP dapat fasilitas senilai Rp150.716.400. Kemudian PPh terutang atau PKP tidak dapat fasilitas senilai Rp1.268.529.700. Dan total PPh terutang pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.419.246.100. Nah, dengan demikian angsuran PPh pada tahun 2018 yaitu sebagai berikut. PPh terutang senilai Rp1.419.246.600 dengan dikurangi kredit pajak termasuk PPh 22 impor sebesar 40 juta, kemudian PPh
24 Singapura sebesar 3.616.000, kemudian PPh 24 Malaysia sebesar 8.250.000. Perkiraan PPh yang harus dibayar pada tahun 2018 yaitu sekitar 1.367.380.100. Kemudian angsuran PPh pada per bulan di tahun 2018 senilai 113.948.341.70. Yang keenam yaitu pembayaran PPh badan dan PPh 25. PPh badan, pembayaran PPh kurang bayar atau PPh 29 untuk tahun 2017 sebesar 596.2.100. Nominal ini harus dilunasi sebelum SPT tahunan PPh badan disampaikan ke kantor pajak. Artinya nominal senilai 596.2.100 rupiah tersebut harus dilunasi sebelum tanggal 30 April 2018. PT Batavia ini dapat melakukan pembayaran PPh badan ini melalui e-billing. Kemudian PPh 25. Pembayaran angsuran PPh 25 per bulan untuk pajak tahun 2018 sebesar 113.948.341 rupiah dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. PT Batavia ini dapat melakukan pembayaran melalui e-billing untuk pembayaran PPh 25. Yang ketujuh yaitu pelaporan PPh badan dan PPh 25. Yang pertama, PPh badan, pelaporan SPT tahunan PPh badan dilakukan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. PT Batavia ini dapat melaporkan PPh kurang bayar melalui formulir SPT 1771. Pada saat melakukan pelaporan, PT Batavia juga harus melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti bukti potong PPh 22, bukti potong PPh 23, dan pemotongan hasil dari luar negeri. Proses pelaporan ini dapat dilakukan melalui e-filing. Kemudian PPh 25 yang dianggap telah dilaporkan jika telah bayar dan mendapatkan validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara atau NPPN sesuai tanggal yang tercantum pada surat setoran pajak atau bukti penerimaan elektronik, sehingga wajib pajak tidak perlu lapor SPT masa PPh 25 lagi ke kantor pelayanan pajak. Namun, bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran secara online dan tidak mendapatkan validasi dengan NPPN, tetap harus melaporkan SPT masa PPh 25 ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian yang terakhir yaitu perlakuan akuntansi yang dicatat dalam jurnal pada saat perhitungan pajak badan, yaitu beban pajak badan pada debit senilai 1.401.618.100. Kemudian beban pajak pada debit senilai 2.384.000. Kemudian uang muka PPh 22 pada kredit senilai 40 juta rupiah. Kemudian uang muka PPh 23 senilai 3.750.000 pada kredit. Uang muka PPh 24 senilai 14.250.000 pada kredit. Uang muka PPh 25 senilai 750 juta pada kredit, dan hutang PPh 29 senilai 596 juta 2.100 pada kredit. Kemudian ada jurnal saat penyetoran PPh 29 atau kurang bayar. Hutang PPh 29 pada debit senilai 596 juta 2.100. Kemudian pada kredit kas senilai 596 juta 2.100. Dan pada saat pembayaran angsuran PPh 25 bulan Januari 2018, uang muka PPh 25 pada debit senilai 113.948.341. Kemudian kas pada kredit senilai 113.948.341. Setelah perhitungan PPh badan PT Batavia dapat kita rangkumkan sebagai berikut. Laba bersih fiskal senilai 6.304.850.000 dikurangi dengan kompensasi kerugian sebesar 103 juta rupiah. Maka penghasilan kena pajak sebesar 6.201.850.000.
PPh terutang yaitu sebesar 1.401.618.100. PPh yang harus dibayar sendiri yaitu sebesar 1.346.2.100 dengan dikurangi angsuran PPh 25 tahun 2017 senilai 750 juta. Kemudian PPh kurang bayar pasal 29A senilai 596 juta 2.100 rupiah. Kemudian angsuran PPh tahun 2018 senilai 113.948.341. Nah guys, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih tata cara pelaporan SPT tahunan badan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dimulai dari bagaimana cara kita mengunduh e-form SPT tahunan badan melalui website DJP Online, pembuatan billing untuk PPh 29, selanjutnya pelaporan sampai submit, dan pembuatan billing untuk angsuran PPh 25 masa pajak berikutnya. For your information guys, kita tutorialnya itu masih menggunakan pelaporan SPT tahunan melalui DJP Online karena sampai tahun kemarin, tahun pajak 2024 kita masih menggunakan DJP Online, dan untuk tahun ini kemungkinan akan memakai Kortek cuman belum ada simulasinya. Jadi sementara kita menggunakan website lama dulu ya. Langkah yang pertama yaitu kita membuka website DJP Online untuk mengunduh e-form SPT tahunan badan melalui https://djponline.pajak.go.id. Nah, pada step pertama ini, kita akan diminta untuk login akun DJP Online wajib pajak dengan memasukkan NPWP dan password yang sudah dimiliki. Selanjutnya, kita akan diminta untuk verifikasi akun DJP Online. Nah, pada verifikasi ini kita bisa memilih ada beberapa cara, yaitu bisa melalui email, SMS ke nomor wajib pajak yang sudah didaftarkan, melalui akun M-Pajak, dan melalui mobile authenticator. Nah, jika sudah berhasil login ke akun DJP Online, kita akan ditampilkan menu dashboard yang berisi informasi, profil, menu bayar, lapor, dan layanan. Nah, untuk mengunduh e-form ini, kita pilih menu lapor, selanjutnya mengklik menu pelaporan, dan mengklik e-form PDF. Nah, jika teman-teman sudah mengklik ikon e-form, nanti kita akan disuguhkan yaitu 3 menu, ada arsip SPT, buat SPT, dan unduh Adobe PDF Reader. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan badan, pastikan perangkat teman-teman telah terinstall aplikasi Adobe Acrobat Reader untuk nantinya membaca e-form SPT tahunan. Jika sudah menginstal, selanjutnya kita bisa mengklik buat SPT. Nah, pada buat SPT ini kita akan diminta untuk mengisi data formulir 1771. Nah, pilih tahun pajak SPT tahunan yang akan dilaporkan. Selanjutnya pilih isi status. Jika teman-teman baru ingin melaporkan, maka teman-teman bisa memilih status SPT-nya yaitu SPT normal. Tapi jika teman-teman akan membuat pembetulan SPT tahunan badan, maka teman-teman bisa mengklik ikon pembetulan. Jika sudah, lalu teman-teman bisa mengklik unduh formulir. Jika teman-teman sudah berhasil mengunduh formulir SPT tahunan badan, kita bisa membukanya, dan pada halaman pertama itu kita akan disuguhkan dengan formulir 1771, yaitu halaman induk. Nah, kita diminta untuk melengkapi data utama wajib pajak yang bersangkutan, yang meliputi NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon, periode pembukuan, dan jika pembukuan atau laporan keuangannya berasal dari laporan audit, maka kita bisa mengklik di audit, jika tidak, pilih tidak di audit. Nah, pengisian yang pertama yaitu caranya kita dimulai dari bawah dulu di lampiran khusus 1A. Pada lampiran khusus 1A ini berisikan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal dari seluruh aset atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Jika sudah selesai mengisikan lampiran ini, kita move ke lampiran 6. Lampiran 6 ini hanya diisi apabila terdapat penyertaan modal pada badan usaha lainnya. Selanjutnya, yaitu kita mengisikan lampiran 5. Pada bagian A ini diisi dengan susunan pemegang saham, dan pada bagian B diisi dengan susunan pengurus dan komisaris. Nah, teman-teman bisa melihatnya melalui akta pendirian perusahaan. Selanjutnya, kita mengisikan lampiran 4. Nah, pada lampiran 4 ini ada 2 bagian. Yang bagian A itu diisi dengan penghasilan yang dikenai PPh final. Nah, contohnya jika perusahaan mendapatkan penghasilan dari bunga deposito, penghasilan penjualan saham, atau yang lainnya. Nah, pada bagian B ini diisi dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, jika lampiran 4 sudah berhasil diisikan, teman-teman bisa move
ke lampiran selanjutnya, yaitu lampiran 3. Nah, lampiran 3 ini berisi tentang data pemungutan atau pemotongan pajak yang didapatkan, perusahaan. Nah, yang pada lampiran 3 ini nanti tujuannya untuk kredit pajak dalam negeri atau nanti bisa mengurangi PPh terhutang atas perhitungan. Kemudian kita mengisikan lampiran 2. Nah, isi dari lampiran ini berisikan laba rugi yang dimiliki oleh badan usaha yang meliputi pembelian bahan atau barang dagangan dan rincian biaya. Nah, data-data yang telah diisikan pada lampiran sebelumnya akan dihitung otomatis oleh sistem dan tercantum pada lampiran 1. Pada lampiran 1 ini, kita diminta untuk mengisi penghasilan neto komersial dalam negeri, yaitu poin A tentang peredaran usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, data ini kita bisa lihat dari laporan keuangan laba rugi. Selanjutnya, pada lampiran 1 nomor 4, teman-teman bisa mengisikan apabila ada penghasilan atau pendapatan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Selanjutnya pada poin 5 yaitu ada koreksi fiskal positif. Nah, teman-teman bisa mengisikan nih hasil dari koreksi fiskal positif yang sesuai dengan ketentuan ya tentunya yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan. Nah, jika ada penyesuaian fiskal negatif, teman-teman juga bisa mengisikannya pada poin 6. Nah, lampiran 1 sudah selesai diisi ya teman-teman. Selanjutnya kita move ke formulir induk lanjutan. Pada formulir induk lanjutan ini akan tercantum yaitu ada PPh terhutang, kredit pajak, dan PPh kurang atau lebih bayar. Selanjutnya pada formulir induk, jika omset teman-teman sudah di atas 4,8 miliar, maka pilih tarif PPh pasal 31E ayat 1. Nah, nanti pada kolom kredit pajak, nah itu akan muncul sendiri ya teman-teman, kredit pajak dalam negeri maupun kredit pajak luar negeri. Nah, yang sudah diisikan pada formulir 171 lampiran 3. Nah, selanjutnya isikan poin 10 yaitu PPh yang dibayar sendiri. PPh yang dibayar sendiri itu meliputi angsuran PPh 25 yang sudah dibayar pada masa-masa sebelumnya ya, sebelum SPT tahunan badan, yaitu dari masa Januari sampai masa Desember. Selanjutnya, teman-teman bisa memilih poin 11 dan 12. Nah, pada poin 11 ini, kita bisa melihat nih perhitungan laporan keuangan kita lebih bayar atau kurang bayar. Jika PPh badannya kurang bayar, maka nanti akan muncul otomatis kurang bayar yang harus nantinya disetorkan oleh perusahaan melalui ID billing PPh 29. Tetapi jika PPh badan teman-teman lebih bayar, maka nanti akan diminta atau memilih 3 pilihan. Yang pertama yaitu direstitusi, yang kedua pendahuluan 17A, dan pendahuluan 17B. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih perbedaan restitusi dan pendahuluan? Nah, jika restitusi, maka nanti jika SPT tahunan sudah dilaporkan, nah pihak pemeriksa nanti akan memeriksa atau menganalisis dan dimintai data terkait apa penyebabnya sehingga SPT tahunan badan yang dilaporkan itu lebih bayar. Nah, jika sudah dianalisa atau diaudit, nah nanti baru si uang yang lebih bayar tersebut bisa dikembalikan gitu. Namun, jika teman-teman memilih pendahuluan 17A atau 17B, nah itu uangnya dikembalikan terlebih dahulu atas lebih bayar, baru nanti dilakukan adanya audit oleh pemeriksa.
Selanjutnya, jika seluruh data sudah diisikan, nah teman-teman bisa memilih lampiran induk lanjutan. Nah, pada bagian bawah ini berisikan pernyataan yang berkaitan dengan wajib pajak, yaitu siapa yang melaporkan gitu, wajib pajak atau kuasa. Selanjutnya tempat pelaporan atau tempat usaha, dan tanggal pelaporan SPT tahunan badan, serta nama lengkap pengurus atau kuasanya, beserta NPWP ya tentunya. Jika seluruh data sudah dilengkapi, maka teman-teman bisa mengklik submit di pojok sebelah kanan. Nah, pada lampiran akhir ini kita diminta untuk mengunggah lampiran laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada daftar aktiva atau penyusutan, terus ada bukti setor PPh 29 atau dokumen lainnya. Nah, jika data-data tersebut sudah diisikan atau sudah diunggah, pada bagian bawah itu kita diminta untuk mengisikan token. Nah, token ini kita dapatkan pada saat mengunduh e-form di awal, yang kita bisa lihat di email yang sudah didaftarkan. Jika token sudah diisi, klik submit. Nah, jika sudah muncul submit berhasil, maka kita sudah selesai melaporkan SPT tahunan badan. Nah, untuk mengecek apakah SPT ini memang sudah benar berhasil dilaporkan atau belum, teman-teman bisa mengecek ya di email perusahaan masing-masing. Nanti akan muncul BPE atau bukti penyampaian elektronik bahwa teman-teman sudah melaporkan SPT tahunan badannya. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana sih caranya membuat ID billing untuk angsuran PPh 25 masa pajak terbaru. Nah, teman-teman, pada langkah pertama yaitu bisa membuka website Kortek, yaitu di kortekpajak.co.id. Nah, pada halaman utama, teman-teman bisa menginputkan NIK dan password Kortek PIC masing-masing. Nah, setelah teman-teman melakukan login ke akun PIC, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan impersonate ke akun wajib pajak badan. Next step yaitu pilih menu pembayaran. Selanjutnya pilih layanan mandiri kode billing. Nah, ini menu utama pada layanan mandiri pembuatan kode billing. Selanjutnya klik lanjut. Jika sudah, pilih kode jenis pajaknya yaitu 41126-100. 41126 ini ditujukan untuk kode jenis pajak PPh 25 untuk badan ya, teman-teman. Dan 100 itu sebagai tanda masa pajaknya. Nah, selanjutnya pilih masa pajaknya. Masa pajaknya ini kita contohkan yaitu di bulan Juni. Jika sudah, klik lanjut. Nah, pada bagian ini teman-teman diminta untuk menginput nominal angsuran PPh 25 sesuai perhitungan terbaru yang terdapat pada laporan laba rugi yang sudah dilaporkan di SPT tahunan badan. Nah, alhamdulillah video dari kelompok 5 sudah selesai. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga semua materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Thank you for attention and goodbye.